Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap di rumah saja. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini masih kita belajar dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Dan olahraga ada yang bermacam-macam cara. Salah satunya adalah dengan permainan. Sekarang kalian lihat, ada pertanyaan, apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Ya, tentunya kalian berubah dan berbeda. Jadi, ukuran tubuhku bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian, bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Nah, jawabannya adalah aku menjaga tubuh dengan baik, yaitu dengan cara makan makanan yang sehat dan sering berolahraga. Sekarang, kalian perhatikan bacaan di bawah ini. Nah, sekarang kalian perhatikan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. 1. Sifat yang diwariskan dari orang tua. Sifat fisik anak diwariskan dari gabungan sifat fisik ayah dan ibunya. Contohnya, warna kulit. Kemudian, tinggi badan dan bentuk wajah. Nomor 2, yaitu dari makanan. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Makanan yang diperlukan adalah makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Ketiga, olahraga dan rekreasi. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Selain itu, kuat dan lebih tinggi. Kemudian, rekreasi dapat menyegarkan pikiran. Misalkan bermain bola adalah salah satu kegiatan olahraga sambil rekreasi. Kemudian, 4 adalah istirahat. Setelah melakukan berbagai aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Bapak ulangi, istirahat yang paling baik adalah tidur ya anak ya. Saat tidur, badan lebih santai dan tidak tegang. Manusia mengalami pertumbuhan saat tidur. Setiap anak harus mempunyai waktu tidur yang cukup, karena kekurangan tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Tapi, tidur terlalu lama akan membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Sekarang mari kita mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak, makanan dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1 zat tenaga, ini berasal dari karbohidrat dan lemak. Contohnya, bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, singkong, kemudian roti. Kemudian contoh bahan makanan mengandung lemak adalah kacang-kacangan dan mentega. Kemudian ada zat pembangun. Zat pembangun ini terdapat pada protein dan mineral. Contoh bahan makanan yang mengandung protein adalah daging ayam, ikan, tempe, dan daging sapi. Selanjutnya adalah zat pengatur.
Zat pengatur ini terdapat pada vitamin, kemudian mineral dan air. Lalu contoh bahan makanan yang mengandung vitamin dan mineral yaitu tomat, bayam, mentimun, jeruk, apel, dan pepaya. Nah, kemudian kalian harus tahu bahwa pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kalian lihat satu, bahwa makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kedua, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ketiga, berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Di antaranya adalah makanan pokok. Ketiga adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Di antaranya ada makanan pokok, misalkan nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Itu adalah termasuk ke makanan pokok ya nak ya. Kemudian ada lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lalu sayur-sayuran, misalkan kangkung, sayur bayam, wortel, dan buncis. Selanjutnya adalah buah-buahan, misalnya jeruk, apel, kemudian anggur, pisang, dan jambu. Dan jangan lupa ada susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. 4. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Kelima, protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. 6. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tahu dan tempe. Kemudian 7, bahwa vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. 8. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Dan terakhir 9, makanan yang bersih dan menyehatkan juga bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Setelah kalian menyimak pembahasan tadi, sekarang kalian latihan. Ada soal yang nanti kalian harus kirim melalui Classroom ya nak ya. Demikian pertemuan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya nak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.